Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok kami akan menjelaskan tentang desain web. Ya, di mana desain web ini yang pertama ada form registrasi dan juga login. Untuk form registrasinya bisa dijelaskan oleh Rizka, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang registrasi dan login. Yang pertama, pengertian atau kegunaan registrasi. Pengertiannya untuk menghubungkan data pribadi pengguna di program tersebut atau membuat pendaftaran. Nah, di sini kita memasukkan nomor telepon, nama, alamat, email, dan password. Lalu selanjutnya menambahkan user. Kegunaan tambah user di sini untuk menambahkan pengguna baru. Lalu selanjutnya untuk login. Login atau sign in merupakan proses pintu masuk bagi pengguna untuk mengakses sistem. Di sini juga kita akan menambahkan email, password, query user, dan cari user. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan. Baik, selanjutnya pada tampilan utama web ini terdapat judulnya yaitu Warungpedia, kemudian terdapat gambar yang akan slide gitu, yang akan berganti warnanya. Ini bisa diganti dengan gambar-gambar produk yang akan ditempatkan di bawah. Terus selanjutnya ada produk yang ditawarkan. Nah, produk yang ditawarkan menggunakan fungsi if, di mana produk akan dimunculkan logonya dengan menggunakan div class logo. Lalu di bagian bawah terdapat about us yang berisi tentang kontak yang bisa dihubungi. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Baik, untuk kategori ini masih tetap bersama Mas Dodi ya, silakan buat dijelaskan. Baik. Untuk indeks kategori. Baik, untuk kategori untuk menampilkan kategori menggunakan div class yang berisi nanti kategori yang bisa diklik untuk memunculkan apa yang ada di bagian kategori. Contohnya jika diklik akan menampilkan bunga tangkai. Untuk menampilkan kategori ini menggunakan fungsi pengulangan if while. Selanjutnya masih tetap bersama Dodi untuk menjelaskan yang terakhir soal produk. Silakan Dodi. Selanjutnya untuk produk, untuk menampilkan produk menggunakan fungsi if else untuk menampilkan produk yang diklik. Contohnya saya mengklik mawar merah. Di sini di fungsi if else ini akan mengambil database yang sudah disiapkan tadi. Terus untuk jika ada barang yang sudah diorder, maka menggunakan fungsi if untuk menampilkan orderan yang sudah dipilih. Baik, selanjutnya
Untuk selanjutnya, untuk chart dan check out bisa dijelaskan oleh Vina, silakan. Baik. Pada chart di sini terdapat keranjang, yaitu yang digunakan untuk user memilih atau melihat barang tersebut, yaitu bunga mawar merah. Jumlahnya chartnya ada 6, harga satuannya 19.000, dan bisa total harga yang dibeli mawar merah dalam jumlah 6 buah itu yaitu 114.000. Nah, di sini terdapat ongkir dengan minimum 10.000 ongkir. Jadi total yang harus dibayar oleh user yaitu 124.000. Di sini ada coding chart atau file PHP chart, yaitu ada session start, include. Di sini include berfungsi untuk digunakan masih di atas ya Mas, tolong, masih yang line baris ke pertama ya. Di sini include berfungsi untuk menyertakan file PHP lain ke dalam suatu program PHP. Di sini ada file PHP dbconnect PHP. Kemudian ada fungsi dari if self. If self di sini berguna untuk mengeksekusi kondisi jika kondisi benar dan kondisi salah. Dan ada beberapa fungsi dari iset, yaitu statement iset. Iset di sini berguna untuk memeriksa apakah suatu variabel tersebut sudah diinputkan dengan benar atau belum. Kemudian scroll ke bawah Mas, tolong. Dan di sini juga ada file doctype HTML, yaitu untuk menambahkan beberapa fungsi HTML dan style CSS ke dalam website tersebut. Di sini ada meta name, yaitu viewport, script type aplikasi JavaScript, link herb. Herb di sini berguna untuk membuat link aktif pada pemrograman HTML. Kemudian sama ya sampai bawah. Tolong scroll ke bawah lagi Mas, tolong. Nah, di sini juga ada fungsi dari div. Fungsi div di sini berguna untuk div di sini adalah division atau divisi atau bagian yang digunakan untuk blok konten yang dapat digunakan sebagai kontainer atau penampung untuk mengelompokkan beberapa elemen menjadi satu bagian. Sampai bawah sama seperti itu. Kemudian cek file checkout. Di sini user jika ingin checkout barang atau memesan barang, klik button yaitu checkout. Kemudian di sini tertera bahwa terima kasih Dodik. Dodik di sini adalah user yang akan membeli mawar tersebut dengan membeli satu barang mawar. Satu barang ini maksudnya satu item, satu jenis produk dengan nama mawar merah dengan berjumlah 6, subtotalnya 114.000. Di sini total harga yang harus dibayar yaitu 114.000 karena user Dodik ini memasukkan kode order sehingga mendapatkan potongan harga atau gratis ongkir sebesar 10.000. Nah, di sini pada file PHP checkout sendiri terdapat fungsi yang sama seperti chart PHP sebelumnya, ada session start, if self iset, doctype, dan seterusnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan order, daftar order, dan beserta konfirmasi. Nah, dalam daftar order ini kita bisa menginputkan yang dimana
di mana ada fungsi ID, ada cari chart, di mana di situ juga ada order ID, yang di mana untuk memasukkan jumlah order yang di mana nantinya akan diproses, yang di mana nantinya setelah diproses itu akan meneruskan ke fungsi hitung dari transaksi, yang di mana hitung transaksi di sini itu ada 3. Di sini bisa dilihat dari nomor 1, 2, dan 3. Di mana setelah ada hitung transaksi 1 sampai 3 ini, ibaratnya apabila kita mengupdate daripada produk tersebut, maka di situ akan memunculkan dari kode, di mana kode ini tuh bahkan memunculkan ID produknya, yang di mana nanti akan menampilkan fungsi jumlah, di mana dalam fungsi jumlah ini kita akan menampilkan jumlah, dan juga ketika nanti diproses, yang dimana ketika nanti diupdate, maka ketika update-nya berhasil, maka itu akan masuk ke dalam update chart. Nah, ketika nanti masuk dalam fungsi else, ketika itu nanti gagal, maka itu tidak masuk dalam update chart. Yang dimana ketika nanti jika diproses itu ataupun dihapus, itu dari ID produknya bakal dihapus dari ID produk. Next, bisa dilanjut dari daftar order. Nah, untuk daftar order di sini tetap masih sama fungsi daripada order, dari fungsi UID, cari chart, bahkan dari order, serta hitung transaksi dari 1 sampai 3 itu tetap masih sama. Yang dimana membedakannya di sini adalah dari segi daftar ordernya, yang dimana ketika nanti ordernya itu berhasil, maka itu akan diteruskan ke metode konfirmasi pembayaran, yang nantinya itu akan tertera di dalam setelah menu daftar order. Nah, ketika nantinya apabila itu gagal ataupun tidak lanjut order, maka orderan itu bakal dihapus. Next, yang terakhir ada konfirmasi. Baik, dari fungsi konfirmasi ini yang terakhir adalah di mana di sini terdapat user ID, terus ada verify order ID ini, di mana itu berfungsi sebagai memverifikasi order daripada ID ketika nantinya akan ditransaksi pada website tersebut, di mana nanti ada fungsi fetch dan ada fungsi lihat, yang dimana itu untuk melihat orderan yang nantinya akan diproses. Nah setelahnya itu akan ada fungsi if, yang dimana fungsi if ini terdapat inputan seperti nama, metode, ataupun tanggal. Setelah itu ada fungsi gone, yang dimana nanti itu dimasukkan untuk ke dalam konfirmasi, yang dimana konfirmasi tersebut itu terdapat order ID, user ID, payment, nama rekening, tanggal bayar, ataupun value. Setelahnya, ketika ada fungsi up ini, yang dimana nantinya akan mengupdate daripada chart yang terdapat di dalam menu checkout yang sebelumnya. Nah, ketika nanti sudah orderan itu diproses, maka akan muncul di tampilan di sebelahnya bahwa ada tulisan konfirmasi, kode order, informasi pembayaran, ataupun yang lainnya. Ketika itu sudah berhasil, maka di situ akan bertuliskan terima kasih telah melakukan konfirmasi. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.